Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, SHMH, selaku dosen tetap di Universitas Pekalongan dari Prodi Ilmu Hukum. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Ahdatul Firmanda Auralita Maulana Dimas Islam Kater gitu ya. Jadi sekarang kita akan membahas terkait dengan kedudukan dan skema hukum dan HAM dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Ya, ini yang mau kita pelajari. Jadi dalam sebuah negara hukum, dan saya sampaikan, HAM ini sangat penting. Kenapa kita perlu belajar hak asasi dan manusia? Kenapa kita perlu belajar hak asasi dan manusia? Kenapa kita perlu belajar hak asasi manusia? Saya tanya kamu, Mbak, kalau ada orang yang menghina kamu atau melecehkan kamu, kira-kira gimana? Hah? Marah? Saya kira barangkali tidak marah. Bagaimana jika ada seseorang yang membeli kamu? Dia ada dari mana? Tujuannya untuk melindungi diri manusia. Itulah supaya kita mengetahui juga bagaimana dengan alasan apapun itu tidak diperbolehkan. Saya sedang dengan dia dulu dia menganiaya saya, dulu dia menghina saya, tidak boleh. Makanya negara hukum itu ada proses hukum untuk menegak. Kalau kamu dihina, kalau kamu dianiaya, saya dilaporkan, bukan malah membenaran. Ya. Makanya tujuan dari keadilan itu adalah memberikan kepastian hukum. Ya. Hak hidup, hak untuk kebebasan. Kebebasan boleh, kamu bebas silakan berbuat sesuatu di dalam negara, tapi negara ini punya hak. Aturan HAM dalam hukum positif Indonesia. Nah, ini dalam pasal 1 ayat 1 ya. Pasal 1 ayat 3 ini Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Tadi yang saya sampaikan di awal, berarti negara hukum itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kalau seperti itu berarti dalam konteksnya semua warga negara ini dilindungi oleh hukum. Maka seseorang yang berada dalam negara hukum tidak boleh berbuat sembarangan, harus mempergunakan asasi manusia. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya tadi hak asasi manusia ya, dalam penyelenggaraan, baik dalam pembuatan aturan harus berdasarkan keadilan ya. Rasa dalam pembuatan peraturan pembagian bansos, kamu dapat bansos nggak? Tidak. Saya dapat bansos di. Ya, mungkin kalau KIP ya mungkin ya sudah dapat KIP. Apa buat saya? Terus Indonesia ini sejak merdeka telah menegaskan pembelaannya terhadap hak asasi manusia. Ya. Sebagaimana ternyata dalam klausul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam batang tubuh ini diyakini di dalam pasal 27 sampai 34 itu berisikan semua tentang berkaitan dengan hak asasi manusia, ya, tentang perlindungan warga negara. Ya, pasal 27 sampai 34 luar biasa jadi negara kita itu melindungi warga. Tapi masih saja tetap terjadi ketidakadilan
Ketika karena lihat kasus yang terbaru korupsi dengan uangnya yang luar biasa, satu rumah ya berapa triliun segitu. Sementara yang mencari kerja susah tidak dapat, yang mau makan itu susah, tapi korupsinya luar biasa. Maka itu terjadi ketidakadilan di negara. Nah, itu tugas-tugas dari mahasiswa semua nanti ketika sudah lulus dan lain sebagainya. Itu bukan bahwa hukum itu tidak tajam bahwa hukum juga dalam artian kalau mengadili orang yang tidak punya, orang miskin dan lain sebagainya tegas, paling ayam remuk, koruptor misalkan paling kamu cuma kafir ya, ada yang mengatakan salah orang. Tapi kalau berarti itu membuktikan bahwa tajam ke bawah, tumpul ke harusnya sama. Kalau zaman Nabi, saya sendiri yang akan memotong tangan dari Nabi pelaku anaknya, ya, siapa? Saya akan memotong Aisyah jika dia mencuri, saya akan memotong tangannya, ya. Nah, kita tidak, ya, Nabi sampai tegas, Pak motong tangannya naik tinggi kalau dia melakukan pencuri. Kita tidak, ya. Padahal pencuri, ya. Nah, koruptor malah sampai ini bentuk ketidakadilan di negara kita terkait dengan hukum para pelaku kejahatan. Ini menjelaskan bahwa negara Indonesia ini berdasarkan atas hukum namanya rektan, ya, bukan berdasarkan kekuasaan atau pangkatan. Istilah rektat ini adalah negara hukum berdasarkan sistem hukum civil. Ya. Hukum civil ini yang semula diatur oleh negara-negara Eropa kontinental, ya. Sedangkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon seperti Inggris, Amerika, ya, dikenal dengan istilah rule of law. Nah, di kita, ya, negara Indonesia ini menganut ada yang mengatakan negara hukum, ada yang mengatakan negara kesatuan. Ini penting terkait dengan konsep negara hukum. Karena apa? Ini yang memberlakukan hukum yang ada di negara tersebut. Kayak rektat dengan kerajaan itu akan berbeda. Kalau kerajaan tadi disampaikan raja negara dengan kerajaan. Proses pemilihan kepala negaranya pun juga beda. Cara untuk menjadikan kepala negaranya pun berbeda. Kalau kerajaan berarti dia harus, kalau kerajaan untuk menjadi raja dia harus keturunan anak raja juga. Tapi kalau seperti kita, proses untuk menjadi kepala negaranya harus melalui pemilihan. Maka berbeda antara rektat dan tapi justru malah di dalam proses pemilihan kepala negara inilah yang menyebabkan konflik ketidakmajuan. Karena apa? Karena memang sumber daya manusia kita itu sangat minim, jangan 100.000, 200.000 mereka akan memilih si A dan si katanya bahkan mengatakan kalau tidak ada amplop saya ini kan proses yang sangat rendah, ya, terkait dengan demokrasi yang kita memilih pemimpin yang berkualitas, tapi ya tempatnya ya seperti ini. Makanya korupsi ini selalu angkat dari tingkat RT sampai tingkat atas, ya, sering, ya. Konsep rektat dan rule of law ini didasarkan pada konsep negara hukum menurut pandangan Plato, yakni sebuah negara yang dipimpin oleh orang yang bijaksana. Bijaksana itu bagus, tapi kalau bijaksana terus bijak sini kan berat. Bijaksana terus bijak, ya,
sana terus di sini. Bijaksana, yakni sebuah negara yang dipimpin oleh orang yang bijak dan filosofis dan warga negara yang terdiri atas kaum filosof yang bijak, yang perfect guardians, ya, militer, teknokrat, terus sampai itu aliran guardians, audience, ya, petani dan pedagang, ordinary people, ya. Setelah ratusan tahun, bentuk kritik negara hukum ini diformulasikan oleh para ahli ke dalam Traktat dan merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan. Makanya para pelanggar-pelanggar HAM ini, ya, dalam sebuah negara itu, kalau pelaku-pelaku kejahatannya ini adalah para pemimpin-pemimpin atau petinggi-petinggi negara. Nah, itu yang repot. Kenapa repot? Ya, bintang 1 yang melakukan pelanggaran, kemudian yang mau mengadili bintang, tahu kan maksudnya? Mana berani bintang 3 mengadili bintang 1? Mana berani misalkan yang melakukan kepala negara kejahatan HAM-nya, terus apa? Yang mengadili anak buah. Maka di situ akan terjadi apa? Impunitas atau ketidakmampuan dalam penegakan hukum. Orang mampu, karena apa? Otomatis hukumnya akan berpihak pada penguasa. Ini yang terjadi di negara-negara biasanya yang pelaku kejahatan HAM-nya ini adalah para pemimpin-pemimpin negara, karena faktor kekuasaan, ya, dan lain sebagainya. Maka kalau seperti itu, apa, bisa melakukan ini pengadilan HAM, membentuk pengadilan HAM ad hoc, ya, dengan melibatkan hakim-hakim dari misalnya negara lain, ya. Karena apa? Negara tersebut dianggap tidak mampu untuk mengadili para pelaku kejahatan HAM, karena pelaku HAM-nya sendiri adalah pemimpin mereka. Inilah pentingnya bahwa kita harus memahami konsep dari penegakan hak asasi dan manusia. Pentingnya itu kita pelajari HAM supaya kita tahu bagaimana hak individu kita itu dilindungi oleh hukum dan bagaimana hak individu kita itu di dalam negara hukum positif itu bahwa kita tidak boleh saling menyakiti kepada orang lain. Bisa-bisa kita mendapatkan hukum, ya, hukum yang berlaku di negara ini. Inilah pentingnya kita belajar hak asasi manusia. Kita saling menghormati, ya, kita saling menghargai, ya, kita saling melindungi dalam sebuah negara. Salah satu unsur dalam pembuatan negara itu kan di dalamnya ada pemerintah yang berdaulat, ya. Terus salah satunya juga ada masyarakat ini. Kalau nggak ada masyarakat, maka nggak bisa terbentuk sebuah negara. Makanya penting untuk masyarakat itu untuk dilindungi dalam sebuah negara, ya, supaya tidak terjadi konflik. Bayangkan kalau ada konflik dalam sebuah negara, konflik bersaudara, ya. Nah, kayak yang sekarang lagi ramai juga kan, ya. Gimana? Kalau Iran itu lawannya Israel, ya. Nah, yang kita kan ada internal kita, ya, Papua, ya. Semoga tidak ada konflik-konflik selanjutnya, ya. Sekarang yang baru tadi sudah terselesaikan, yaitu 4 pulau yang masuk diambil oleh Sumut, kemudian menjadi konflik di medsos, ya. Akhirnya Pak Presiden sudah menyelesaikan bahwa itu punya sudah selesai, ya, berarti yang muncul konflik. Yang pentingnya saling menghargai, saling melindungi, ya. Ini terkait dengan hak asasi manusia. Damai itu, maka negara itu bisa produktif. Beda negara yang kondisinya dalam keadaan perang, ya, bencana dan lain sebagainya.
maka tidak akan produktif ya. Karena berpikirnya masih dia ingin menyelamatkan dirinya, mencari keamanan dan lain sebagainya ya. Karena pentingnya menjaga keamanan. HAM ini mengembangkan saling menghargai antara manusia ya. Satu mahasiswa dengan mahasiswa lain saling menghargai, apalagi di negara kita penuh dengan keberagaman, baik agama, budaya ya. Agama aja di kita banyak ya, ada Kristen, ada Hindu, ada Islam ya. Terus apalagi Konghucu, semua diakui oleh negara. Makanya itu bagian dari apa ya? Menghargai perbedaan antara manusia. Tidak boleh kita memaksakan hal itu kepada orang. Itu luar baik boleh. Karena apa? Dilindungi oleh undang. Pentingnya kita mempelajari hak asasi dan manusia. HAM ini mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Ya. Bahwa kamu dipastikan tidak melanggar hak-hak orang lain. Nah, melanggar hak orang lain contohnya apa? Mengambil barang mencuri tadi ya, itu punyanya orang, nggak boleh dicuri. Indikasi pencurian itu apa? Sudah mendapatkan sudah. Definisi pencuri itu apa? Indikasi mengambil barang kalau izin kan tidak mencuri. Nah, mengambil barang tanpa izin itu berarti mencuri. Mengambil hak orang lain juga itu ya. Ada yang ini diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau undang-undang kan sudah dipelajari dari SD sampai SMA, walaupun tidak hafal tapi kan tahu. Terus ada TAP MPR nomor berapa itu? Kamu tahu nggak TAP MPR nomor berapa itu? Nomor berapa? Diskriminasi. Tahu bukan? Membeda-bedakan. Saya kulit kira rasa berbeda. Kamu tahu lah orang Indonesia instrumen haknya apa ya? Dan siapa? Ya. Ya. Oh iya, ya. Wajib bagi setiap negara melindungi warga negaranya, termasuk ya. Kalau kita berada di luar negeri, kan sering kita mendengar ya, bahwa kita itu kadang-kadang lagi kuliah di dan lain sebagainya, kemudian di sana ada konflik. Kalau konflik kan mereka akan mengurus diri. Kita kan punya yang namanya duta besar, ya. Kita bisa datang ke situ, duta besar untuk meminta perlindungan. Ya. Karena setiap warga negara yang misalkan Indonesia ini harus melindungi warga negaranya. Maupun dia berada di luar negeri, di negara manapun, yang penting kita punya hubungan diplomasi wajib kita itu, makanya adanya yang namanya berbesar itu untuk melindungi. Pak Wise dalam konteks otonomi daerah, bagaimana negara tidak terjadinya diskriminasi selama disampaikan kelompok minoritas, khususnya di wilayah konflik atau wilayah tertentu, Pak? Gimana itu cara negara menjamin tidak terjadinya diskriminasi di daerah tertentu dan masyarakat minoritas? Nah, bagus sekali ini pertanyaan. Ini kalau kita implementasikan, termasuk masuk ya. Kalau kita implementasikan di negara kita, ini masih menjadi persoalan. Bagaimana menjamin ketidakdiskriminasian di daerah terpencil? Ini kan susah. Sebenarnya tidak susah kalau para pejabatnya ini, saya katakan baik saja, tidak korupsi, tidak masalah. Karena yang di perbatasan Indonesia dengan Malaysia saja fasilitasnya itu jauh, mulai dari aspalnya ya, sekolahannya ini sangat jauh sekali. Padahal negara kita adalah negara yang kaya. Saya juga masih bingung
masa ini apalagi mahasiswa. Negara kita itu sangat kaya raya, ada emas, uranium, batu bara dan lain sebagainya, tapi masih muncul ketidakadilan di daerah-daerah tertentu. Terkait dengan otonomi daerah. Makanya diadakannya otonomi daerah ini untuk memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Nah sayangnya daerah sendiri ini kadang-kadang daerah itu daerah miskin yang tidak punya penghasilan yang besar, APBD-nya kecil. Ya. Papua itu sebenarnya kayak emas. Ya. APBD-nya berapa? Kalau emasnya itu untuk mengurusi rakyat Papua selesai semua. Mereka bahkan tidak kerja pun mereka akan dapat gaji berapa dolar, ya, ribuan dolar per bulan. Tapi kenapa tidak seperti itu? Makanya apakah ada yang perlu diperbaiki dari sistem hukum di Indonesia sehingga itu bisa merubah diskriminasi di daerah-daerah tertentu? Sebenarnya persoalannya bukan terkait dengan proses ketidakadilan terkait dengan pemilihan pemimpin, ya, dan saya kira proses pemimpinnya itu jadi demokrasi kita itu demokrasi. Dan juga pada 1998 dan juga pulang dari Indonesia. Aku sebenarnya sebagai seorang akademisi tanggapan Bapak tentang penulisan orang sejarah Indonesia yang artinya sejarah baru itu akan di-cover dengan tone yang lebih positif dan seakan-akan menceritakan terhadap tragedi yang seperti kita tahu ada tragedi Sakti, juga pemulangan para aktivis, juga ada pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa. Tentang ini ketika kedepannya nanti pun sudah tidak tercatat dalam sejarah yang baru, itu bagaimana tentang generasi kita kedepannya menambahkan ini Pak, bahkan di sejarah yang baru pun tidak dituliskan tentang peristiwa-peristiwa yang belum terselesaikan seperti ini. Memang sejarah ini adalah tonggak kita untuk maju ke depan, apalagi terkait dengan perkembangan. Kenapa kenapa tadi muncul itu undang-undang nomor 39 tahunnya berapa? 9. Kenapa munculnya tahun 99? Karena apa? Di 98 itu terjadi reformasi karena dianggap di era Orde Baru terjadi banyak pelanggaran HAM, dan makanya selesainya di 98, 99 langsung muncul undang-undang HAM untuk melindungi warga negara Indonesia. Nah sayangnya dari proses awal sampai akhir ini saya katakan itu selalu terdokumentasikan dengan inilah pentingnya mendokumentasikan apapun dalam kehidupan itu sama. Misalkan ya, sejarah orang tua saya itu dulu pekerjaannya ini, dia menyekolahkan saya supaya saya jadi misalkan jaksa atau jadi hakim. Orang tua saya senang dengan anak-anak. Itu bagian dari sejarah. Kalau tercatatkan nanti kan itu bisa buat cerita uang. Apa tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia? Oke, silakan Mas Faiz. Tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia itu ada banyak ya Pak. Antara lain yaitu praktek korupsi di lembaga penegakan hukum, lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal, diskriminasi dan ketidakadilan dalam proses hukum, kekerasan oleh aparat, polisi dan dalam penanganan kasus. Dan yang terakhir adalah terjadinya kesadaran masyarakat terhadap kesehatannya. Oke, kita sebutkan silakan. Oke, Mas siapa Mas? Saya semua. Salah satu itu adalah kasus tragedi Semanggi dan Trisakti, di mana aparat keamanan juga melakukan kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan aksi protes. Hingga ini banyak yang menganggap penanganannya tuntas secara hukum dan belum memberikan keadilan bagi korban. Ada lagi? Oke, terima kasih.
dapat tercapai jika proses hukum tersebut menghormati hak-hak dasar manusia. Tanpa adanya penghormatan terhadap HAM, penegakan hukum bisa berubah menjadi sebuah alat penindasan. Oke, terima kasih sekali. Ya. Komnas HAM memiliki peran sebagai lembaga yang melakukan pengawasan